Jilid 4. Jilid 4. Tes. Kita mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, para ummahat dan para akhwat yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kembali kita hadir di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari pembacaan atau membahas kitab Thulathiyat Nabawiyah. Kita sekarang sampai pada pembahasan Thulathiyatus Sabi'atu wal Arba'un, yaitu hadis yang ke-47. Betul Bang ya? Mayat ba'ul mayyita, apa yang mengikuti mayit, apa yang mengikuti jenazah, atau 3 perkara yang nanti akan mengikuti jenazah. Yang akan kita bahas adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala an Anasin ibni Malikin, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathah, yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji uthnan wa yabqa ma'ahu wahid, yang 2 pulang, yang tinggal bersamanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti jenazah adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, lalu yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal tersisa bersamanya adalah amalnya. Hadis yang agung, yang mulia, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, hadis yang patut bagi kita untuk merenungkannya, patut bagi kita untuk bermuhasabah dengannya, karena tidak ada seorang pun di antara kita melainkan kitalah yang dimaksud oleh hadis ini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, karena kita semua adalah mayit. Betul Bu? Kita semua adalah mayit. Mayit dalam arti bisa maknanya adalah orang yang akan mati atau mati. Kalau itu belum kejadian berarti orang yang akan mati. Kalau sudah kejadian berarti mayit, gitu ya. Jadi mayit atau mait itu maknanya adalah orang yang mau mati, pasti mati, atau yang sudah mati. Makanya tatkala kita itu semua pasti mati, maka kita ini adalah mayit. Kita ini adalah apa Bu? Mayit. Karena kematian itu pasti. Dan ini semua berlaku bagi kita semuanya.
Ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang akan mengikuti mayit itu tiga. Berarti itu maknanya adalah yang akan nanti mengikuti kita saat kita mati itu adalah tiga. Dua pulang, satu tersisa bersama dengan kita. Yang akan mengikuti kita tatkala nanti kita jadi jenazah, jadi mayit adalah keluarga dan harta kita. Mereka akan diikut sertakan, misalkan seperti itu ya. Harta pun demikian, tidak semuanya, ya sebagian saja ya yang ikut menyertai, ya mungkin dibawa oleh keluarga atau apa begitu ya, yang mereka pakai ya dengan kendaraannya dan sebagainya. Keluarga kita akan mengikuti kita, mengantar kita ke kuburan. Setelah selesai kita dikubur, kemudian mereka pulang, kita ditinggal sendirian. Yang bersama dengan kita saat itu apa Bu? Amal ya. Yang bersama dengan kita adalah amal. Hadis ini patut bagi kita untuk merenungkannya, patut bagi kita untuk bermuhasabah dengannya. Mungkin barangkali dibaca lagi dan dibaca lagi, dan perlu untuk senantiasa dingiang-ngiangkan di telinga kita. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit, yaitu menyertai, menemaninya hingga ke kuburannya. Yatba'ul mayyit, ngikuti mayyit. Ya, jadi yushibu ila qabri, menyertainya sampai ke kuburannya. Jadi ada tiga perkara, ini akan membahas tentang tiga perkara yang akan mengantar jenazah sampai ke kuburannya. Di sini mu'alif juga memberikan sedikit faedah lughawiyah secara bahasa. Di sini adalah jika ma'dud, yakni isim, kata benda yang dibilang, dikasih angka, itu dihilangkan, maka adat bilangannya itu boleh dimudzakarkan atau boleh dimuannatskan. Contohnya ini, yatba'ul mayyita salasatun, ya, ngikuti jenazah itu tiga. Ya boleh salatun, boleh salasatun, ya, boleh dimudzakarkan, boleh dimuannatskan. Itu secara bahasa. Kira-kira paham kalau masalah ini Bu? Mudzakkar muannats. Kalau belum paham berarti harus masuk kelas bahasa ya, kelas lughah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Selanjutnya di sini mu'allim membawakan faedah fa kaifa yashabul malul mayyita, bagaimana harta itu nanti akan menyertai si mayit. Ya, yang dimaksud dengan yang demikian itu adalah sebagian dari hartanya. Karena kadang dia diantarkan dengan mobilnya yang ada di belakangnya, atau kadang sang anak membawa harta dan harta mereka adalah hartanya sebelum kematiannya. Demikian juga seterusnya. Itu dimaksud dengan hartanya mengikutinya gitu ya. Bukan kemudian seluruh hartanya digowok wape, diburi, dipamerno wong ngono ya. Ditutuno tangga-tangga ini kalau dunyane si mayit, marono mayit dikubur kok boleh ya. Bukan seperti itu yang dimaksudnya. Jadi sebagian daripada hartanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kata mu'alif juga, dan bukanlah yang dimaksud di sini adalah bahwa seluruh hartanya akan bersamanya. Ya, tidak seperti itu. Namun ada ya sebagian manusia yang mereka memiliki agama yang batil, keyakinan yang batil, ya i'tiqad yang batil. Mereka menyertakan hartanya masuk di dalam kuburnya. Ada orang dikubur di dalamnya ono mobile gitu ya. Di dalamnya ada TV-nya, ono kasur sing empuk, kate lapo. Mau ngapain gitu nggih. Ya jamaah sekalian rahmani rahim. Karena mereka punya keyakinan ya seperti keyakinan orang-orang non muslim yang punya keyakinan bahwasanya roh itu nanti akan menaiki ya, di alamnya, apa yang dikubur bersamanya itu akan jadi beneran di alamnya ya. Jadi lek dikawani mobil dadi mobil di alam roh ya. Dikawani duit dadi duit di alam roh, kan ono sing dodol tandhe kono ya. Itu keyakinan yang batil, diambil dari i'tiqad batilah ya, jelas kekufurannya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan pada masa lalu biasanya budaknya lah yang mengurus jenazahnya, dan budak adalah harta. Mungkin dipikul sama budaknya, misalkan dia mati, atau diurus yang menggali kubur adalah budaknya, yaitu budak adalah hartanya ya.
Kemudian adapun keluarga, ya keluarga, ya keluarga si mayit, ya, maka itu adalah sesuatu yang jelas ya keluarganya. Kalau yang mati adalah seorang istri, suaminya ikut, anak-anaknya ikut. Yang mati adalah suami, istri tidak boleh ikut ya. Boleh Bu ikut Bu? Boleh Bu? Ikut ngantar ke kuburan boleh Bu? Boleh nggak? Istri, perempuan tidak boleh. Sekalipun larangan tidak boleh itu bukan larangan haram, tapi ya tidak boleh begitu nggih. Makruhnya makruh tanzih gitu ya. Disuruh dimakruhkan bagi kaum wanita untuk mengikuti jenazah ya. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Sama sekalian rahimakumullahu taala ya. Ya jangan ngikuti budayanya orang-orang kufar, budaya mereka ya kalau ada yang meninggal lalu perempuan ikut ke kuburan ya. Nanti pakai baju hitam-hitam, kudungnya ireng, kacamataan ireng, payungan ireng ya. Itu menyerupai malaikat azab ya. Karena malaikat azab itu mengantar jenazah dengan pakai apa Bu? Baju ini putih apa ireng? Hitam-hitam. Ya mas sekalian, rahimani rahimakumullahu taala ya. Baik, waqad wurida fil hadithi anal mayyit yasma'u qur'ani ali ahli inda ruju'ihim ba'da dafnih. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya mayit itu mendengar suara langkah sandal keluarganya saat keluarganya itu pulang ya, meninggalkan dia setelah penguburannya ya. Setelah dikubur kemudian keluarga itu pulang, maka si mayit ini nanti akan mendengar suara seret langkah kaki daripada keluarganya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa hadzal hadits yuridu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhsinal amala, dan hadis ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya adalah agar kita memperbagusi amal kita. Ya, agar kita memperbagusi amal kita. Kita perhatikan di sini keluarga meninggalkan kita. Harta tidak ikut akan dikuburkan dengan kita. Keluarga yang kita cintai, yang kita bela-belai begitu nggih. Suami maupun istrinya, anak-anaknya, subhanallah, yang dirawat, ya, yang dirawat, kemudian dipelihara, dididik dan lain sebagainya. Begitu kita mati ya sudah, mereka nggak akan pernah sudi mau masuk dalam kubur katanya, pulang. Ya, setelah kita mati gitu ya, keluarga yang kita tinggalkan misalkan mereka bersedih Bu, bersedih nggak Bu? Halo, bersedih nggak? Berapa hari bersedih Bu? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, wis guyu Bu, ketawa Bu. Kemudian kita dilupakan enggak Bu kira-kira Bu? Halo Bu, dilupakan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Mereka sudah membiasakan diri mereka tanpa kehadiran kita. Gitu ya. Mereka sudah membiasakan diri mereka tanpa kehadiran kita. Seakan-akan kita tidak ada sebelumnya. Kemudian kita sudah mulai dilupakan, kan begitu nggih. Jadi kalau yang meninggal adalah istrinya, apalagi begitu kaum laki-laki tidak memiliki masa iddah kan gitu nggih. Ya, yang meninggal suaminya misalkan semacam itu, para istri beriddah, kemudian mungkin bersedih sepekan, 2 pekan, setelah itu kemudian lupa. Apalagi kemudian anak-anak dan seterusnya. Walhasil kita akan dilipat oleh waktu, dilipat oleh masa. Dunia akan kemudian melupakan kita. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Amal kita yang akan menemani kita, setia menemani kita sampai hari kiamat. Demikian juga nanti yang bisa menemani kita adalah doa-doanya anak-anak soleh kita yang kita tinggalkan, yang kita wariskan, anak-anak soleh kita yang akan membersamai kita nanti, amal-amal jariah kita yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mewakafkan mushaf yang kita wariskan, mungkin masjid yang kita turut membangunnya,
mungkin majelis-majelis ilmu yang kita turut mendirikannya, ya, majelis-majelis ilmu seperti ini, ya, kemudian ini berlangsung dan istiqomah, penerusnya misalkan wafat, ya, dan ini berlanjut terus, maka baginya apa pahalanya. Orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului di dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam ketaatan, ya, di dalam komunitas, ya, kebaikan seperti ini, maka itu nanti akan menemani mereka sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka ini patut bagi kita semua untuk memperhatikannya. Intinya semua yang menjadi teman kita nanti adalah amal soleh kita. Nah, amal soleh itu wal amalu sholihu lahu barakatun adidatun fid dunya wal barzakhi wal akhirati. Amal soleh itu memiliki keberkahan yang banyak di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Di sini mu'alif membawakan tentang keberkahan daripada amal soleh. Fafil hayati dunya, yang pertama di kehidupan dunia. Ya, amal soleh keberkahannya di kehidupan dunia. Yudha'ul qabulu li salihina fil ardi. Yang pertama, ditempatkan pengakuan untuknya di permukaan bumi, ya. Jadi orang-orang soleh akan ditempatkan untuknya pengakuan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam 96, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, Allah akan jadikan untuk mereka wuddan, rasa kasih sayang, ya. Orang soleh, orang baik, ya, itu secara fitrah semua orang menyukainya. Setiap orang menyukai orang baik, setiap orang menyukai orang soleh, setiap orang menyukai, ya, orang yang tidak macam-macam, ya. Setiap orang menyukai orang yang berhati lembut, berhati lunak, ya, berakhlak mulia, berakhlak baik, ya, menyukai kedermawan dan menyukai segala perkara-perkara baik yang ada pada diri manusia. Ya, orang soleh seperti itu akan diterima di mana-mana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu secara fitrah manusia, kalau manusia itu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor tertentu yang menjadikan dia tidak suka dengan orang-orang soleh. Kemudian, ya, fayuhibbuhumun nasu bisalahim wa qurbihim minallahi ta'ala. Lalu manusia akan mencintai mereka karena kesolehan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na ja'a dzikru fi hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan makna ini telah datang penyebutannya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza habballahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka nada Jibril, Allah menyeru kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Wa fayunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu Jibril pun menyeru pada seluruh penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu seluruh penghuni langit mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi, lalu kemudian Allah tempatkan untuknya penerimaan, ya, rasa cinta, penghargaan, penghormatan pada penduduk bumi untuknya. Rawahu asy-Syaikhan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi itu faidah keutamaan daripada amal soleh di dunia yang pertama. Yang kedua, orang yang beramal soleh itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, nailu mahabbatillahi taala. Dan ini adalah apa yang telah disebutkan dalam hadis yang terdahulu, juga dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, man ada, siapa yang memusuhi untuk kewalian seorang wali, siapa yang memusuhi waliku, faqad hadantuhu bil harbi, sungguh kuumumkan untuknya perang, kuumumkan perang untuknya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba atau hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu,
ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih kucintai, mimma aftaratu alaihi, dari apa yang kuwajibkan kepadanya. Jadi tidak ada satu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan diri orang itu kepada Allah melainkan apa? Amal fardu. Jadi amal fardu ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili," dan tiada hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan amal-amal sunnah hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala adalah keutamaan daripada orang yang beramal soleh. Makanya dalam Al-Quran tidak dipisah, innal ladzina amanu wa amilus solihah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Iman dengan amal soleh itu tidak bisa dipisah. Orang beriman tanpa amal maka imannya tak terbukti. Amal tanpa iman ditolak amalnya. Ini tidak bisa dipisah jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Seseorang tatkala dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, lalu apa konsekuensinya? Konsekuensi dia adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Konsekuensi dia adalah beramal. Amal itu dengan melaksanakan perintah, dengan meninggalkan larangan. Itu namanya amal soleh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, itu tidak bisa dipisah gitu ya. Jadi dengan beramal soleh. Nah, di antara amal soleh ini yang paling dicintai oleh Allah adalah amal fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal apa yang bisa membuat Allah cinta kepada orang yang beramal itu? Yaitu apa? Amal sunnah. Amal fardu dicintai oleh Allah. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah setelah beramal fardu, kemudian dengan beramal sunnah, maka Allah pun akan mencintainya. Jadi ini adalah tujuan ya orang-orang yang bergegas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ghayatul lati syammara lahal mushammirun. Inilah puncak tujuan dari orang-orang yang bergegas, yang menyincingkan lengan baju dan menyincingkan lengan baju itu kan menunjukkan apa, Bu? Kate nyambut gawe, kat mau bekerja langsung disingsingkan lengan bajunya. Kan gitu ya. Artinya apa? Bergerak cepat, bersegera, bergegas begitu. Ya. Ini yang ingin dicapai, ini yang ingin didapatkan oleh orang-orang yang bergegas dalam beramal soleh itu, yaitu apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dicintai oleh Allah. Wasa'ali nailiha al-mukhlisun. Yang untuknya orang-orang mukhlis yang ikhlas itu berupaya berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Maka fa ayyu na'imin ya'dilu hadzal na'ima. Nikmat mana yang bisa menandingi nikmat ini? Tidak ada nikmat melebihi nikmat dicintai oleh Allah. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat dicintai oleh Allah. Wa ayyu syai'in a'zamu min an yuhibbakallahu. Maka sesuatu perkara apa yang lebih besar daripada Allah mencintaimu? Tidak ada sudah. Ini adalah nikmat terbesar. Tatkala seseorang hamba mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah urusan dunia akhirat dia. Selesai sudah. Dia cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan dimasukkan dalam surganya Allah, di bawah rahmatnya Allah, dibebaskan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang dia cintai. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang dia cintai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita hamba-hambanya, manusia begitu nggih. Tatkala kita cinta kepada anak-anak kita yang kita cintai, misalkan begitu, dia melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran misalkan, ya, kita telah memberikan warning, ancaman, peringatan kepada kamu, jangan melakukan begini. Kalau tidak begini, kamu akan tak hukum. Hukumannya begini, tak gabloki misalkan begitu ya, tak pukul dipukul nanti sama api misalkan begitu ya. Ternyata kemudian dia melakukan pelanggaran. Lalu bapaknya sudah mulai mengangkat cemetinya misalkan mau nyamblek anaknya. Lalu dia lihat anaknya, dilihat pandang matanya, wis marono gak teko diletakkan. Itu ada pada diri manusia.
rahmat kepada orang yang dia cintai, maka itu akan jauh lebih besar pada diri Allah, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, mencintai seorang hamba, maka Allah tidak akan mungkin, mustahil bagi Allah melemparkan orang yang dia cintai ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tujuan yang paling puncak dari tujuan orang-orang yang beramal dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang ketiga adalah takfirus sayyi'at, penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya. Kata Allah di sini, waman minna la yadhnabu atau la yudhnibu. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Man minna la ya'sillah. Siapa di antara kita yang tidak berbuat maksiat kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yaqulul Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, makhluk pilihan. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Laulam tudnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka pastilah Allah akan menyingkirkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun, dan pastilah Allah nanti akan datangkan satu kaum yang mereka akan berbuat dosa. Fayaghfirunallaha fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Lalu mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah pun mengampuni mereka. Ayat ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, atau hadis ini itu memberikan kepada kita isyarat bahwasanya manusia ini tidak mungkin tidak berbuat dosa. Tidak mungkin manusia itu tidak melakukan kesalahan. Tidak mungkin manusia itu tidak melakukan kekeliruan, keteledoran, dosa dan kemaksiatan. Tidak mungkin. Itu ya. Pasti kesenggol, Bu. Minimal kesenggol napa nyenggol, Bu? Kesenggol napa nyenggol? Kesenggol. Kesenggol napa ketenggor? Padha ae ya. Ya, apa nenggor kan gitu ya. Wes begitu sudah kita ini. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya berarti itu. Ya, apalagi pandangan mata di jalan-jalan, ya subhanallah ya. Sampai itu saya tadi di jalan itu mikir begini, aku tak nggae kaos ya. Tak bikin kaos, tulisan di belakangnya, "Ukhti, betismu aurat, tutupi ya." Gitu. Kepingin gawe ngono gitu ya. Ya. Ya karena ya subhanallah jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, maksiat. Jadi saudari-saudara kita itu tidak paham, tidak sadar gitu ya, atau belum tahu bahwasanya wanita itu adalah aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangan. Ya. Jadi kita di jalan ya memperhatikan banyak hal, melihat banyak wong duwe motor ya. Ya wong duwe motor, ndeloki nang ngarep, marno lewat apa gak ketok kabeh. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Maksiat-maksiat seperti dosa-dosa seperti itu, ya. Yang kita tentunya yang seperti itu kan tidak sengaja gitu, lewat ngono kan gitu ya. Tanpa sengaja. Tapi itu adalah bagian dari apa? Bagian dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, itu ya, ayat ini memberikan kepada kita seperti itu, bahwa manusia ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Gitu ya. Kangelan wis bersih suci murni gak tahu nglakoni dosa niku menungso niki kangelan mboten Bu? Kangelan Bu, kangelan gitu ya. Lek nemen suci nih bersih wis gak tahu belas dosa blas gitu ya, misalkan begitu ya. Kangelan Bu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, jenengan ngobrol Bu, ngobrol enak, ngono lak moro nyerempet-nyerempet ngrasani kancane. Betul? Betul mboten? Marono mikir iki mangku ngomongi oleh tak gak oleh ya. Nggih mboten? Ya morae ono ae nyerempet. Nyerempet ngrasani tanggane lah, nyerempet ngrasani kancane lah, kan gitu ya. Ya. Ada temannya datang,
koncone datang, ngaji telat, budal jam piro. Nek kowe ngrasani lho mboten, Bu? Ngrasani lho mboten, Bu? Nyenggol kancane iku lho telat, mesti golek ngaji telat. Ngrasani mboten bisa wis gimana mboten? Sadar mboten niku? Gitu ya. Ya kayak seperti itulah kita ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wis podo, lanang wedok wis podo gitu. Kalau masalah itu, kadang tidak terasa lesan ini mengucapkan sesuatu yang pada dasarnya itu tanpa dia sadari adalah satu perbuatan dosa. Perkataan dosa. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Untungnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Rahmah. Zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Penyayang. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh yang kita kerjakan itu sebagai penghapus dosa. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Kata Malik di sini walaisal muradu at-tahridu ala dzamb. Hadis ini bukan untuk motivasi seseorang ya untuk berbuat dosa. Walakinnahu hikayatun waqi'atun labudda. Ini adalah kenyataan hakikat yang harus, tidak mungkin manusia lepas dari dosa ini. Falladhi nulamu alaihi adalah tarkuna lil istighfari wa nahnu nudhnibu. Ya, yang kita itu dicela karenanya adalah tarkuna, kita tinggalkan istighfar sementara kita berbuat dosa. Itu yang tercela jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Tatkala kita nyadar ini gak oleh langsung istighfar, langsung kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu khata'. Khata' itu tukang gawe dosa. Ikut wazan fa'al, koyok dajjal, koyok kadzab, ya. Napa niku artine? Tukang koroh, tukang dusta. Ini pun khata', tukang melakukan kesalahan, hobi melakukan kesalahan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata, Nabi SAW memberikan kata-kata khair, kebaikan. Khairu wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabuna, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lalu beliau menjelaskan, lakinnal farqa bainas salihi wa ghairihi. Akan tapi perbedaan antara orang saleh dan yang selainnya. Annas saliha idza adnaba lam yatamadda fi ghayyihi. Orang saleh itu jika dia berbuat dosa, dia akan tidak berlarut-larut dalam penyimpangannya. Dia tidak akan berlarut-larut dalam dosanya. Ya, tidak akan lanjutkan kesalahannya, tidak berlarut-larut di dalamnya. Walam yastarsila fi dzambihi, ya, dia tidak melebar dalam dosanya, ya. Jadi tidak merambat kemana-mana, karena dia segera sadar. Bal yaqla'u idza dzukira billahi idza dzukira billah, bahkan dia segera meninggalkannya jika dia diingatkan kepada Allah. Amma ghairu bi khilafi, adapun selainnya beda lawannya. Orang yang tidak soleh jika dia berbuat dosa wis gampang wis engko ae wudu bayar wis balik. Ya, wis gampang wis engko ae kapan-kapan si ono si iso urip. Ya, si iso urip insyaallah gitu ya. Nah, semene ae wis tobat. Ya, engko ala wis tuwek tobat. Ya saiki sik enom sik wis diseneng-seneng gitu ya. Itu bedanya antara orang soleh dengan yang tidak soleh, demikian. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Qala Allah taala berfirman, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitani, ya, jika ya ditimpa was-was dari setan, ya, jadi tadzakkaru, mereka ingat, fa idahum mubsirun, maka kemudian tiba-tiba mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan mereka. Wa ikhwanuhum, sementara saudara mereka yang muddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun,
Ini teman-teman mereka dari kalangan orang-orang fasik, ya, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tiada hentinya menyesatkannya. Ini perbedaan antara orang soleh. Kalau orang soleh segera meninggalkan maksiat, segera bertobat, segera memperbaiki diri. Kalau orang yang tidak soleh, maka dia merasa aman, gitu ya, tidak segera bertobat. Mungkin dia berangan-angan, engko ai taswif, saufa, kelak akan, engko ai dan engko ai. Ya, diajak ayo salat, aduh sik durung oleh hidayah aku. Engko lek aku oleh hidayah, lak salat karepe dhewe. Ayo salat ya wis tolong ceklokno. Ngono, ceklokno kon. Ya di masjid ono cekloke ya. Ya, seperti itu sebagian di antara saudara-saudara kita, hadahumullah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala, ya. Selanjutnya kata mu'alif, famin barakatil amali salih anna ahlahu yukaffirullahu dzunubahum. Keberkahan daripada amal saleh itu bahwasannya dosa-dosa orang yang beramal saleh akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Sesungguhnya aku benar-benar zat yang Maha mengampuni. Untuk siapa? Untuk orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Kemudian ihtada, dia mencari petunjuk, berada di atas jalan yang benar. Ya, bertobat, beriman dan beramal soleh. Dia berbuat dosa, segera ingat kepada Allah. Dia tobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dia beriman, ikhlas meninggalkannya, lalu dia beramal soleh. Amal soleh itu tidak bisa dipisah. Lalu apa lagi? Ya, tadi awal itu la ghaffar, Allah Maha pengampun, maka dosanya diampuni. Dalam surah Maidah ayat 9 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji kepada orang beriman wa amilus solihat, kepada orang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun azimun, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, orang yang beriman dan beramal saleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang mulia. Kemudian yang berikutnya, ya, belum tadi itu, maghfiratun wa rizqun karim, sudah ya? Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-50, falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karimun, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan amal soleh yang keempat, ya, khairul khalqi man ya'malu bis solihati. Sebaik-baik makhluk adalah orang yang beramal soleh. Sebaik-baik makhluk adalah orang yang beramal saleh. Ya, kata Malik di sini, fala tibara lil mali wal jahi wa kasratil waladi, ya, indallahi idza fasada man an'ama Allahu alaihi bidzalika. Jadi fala tibara, tidak ada penganggapan, tidak ada pertimbangan apapun, lil mal, bagi harta, wal jah, bagi kedudukan, wa kasratil walad, dan banyaknya anak di sisi Allah. Harta, kedudukan, banyak anak, atau apapun nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mempertimbangkan banyaknya harta seseorang, kedudukan seseorang, banyaknya anak seseorang. Itu bukan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang dijadikan pertimbangan. Ya, jika apa? Jika orang yang diberi nikmat itu melakukan kerusakan padanya, ya, melakukan kerusakan dengan hartanya, melakukan kerusakan dengan kedudukannya, melakukan kerusakan dengan anaknya, melakukan kerusakan dengan hartanya tidak dijadikan untuk sarana beribadah kepada Allah. Ya, dia melakukan kerusakan pada kedudukannya tidak dia jadikan untuk membela agama Allah. Ya, melakukan kerusakan pada anaknya tidak dididik menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Maka
Dalam surah Al-Lail ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Hartanya tidak akan manfaat baginya jika dia binasa. Orang yang binasa mati, selesai sudah. Apakah hartanya bisa menyelamatkan dia dari murka Allah? Jawabannya tidak, kecuali harta yang sudah dikirim oleh dia ke Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Harta itu sudah dikirim, sudah diinfakkan, sudah didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Itu yang nanti akan bisa menjadi pembela baginya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dalam ayat yang lain surah Saba ayat 37 Allah taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum," tidaklah harta dan anak-anak kalian billati tuqarribukum indana zulfan, yang bisa mendekatkan diri kalian ke sisi kami, zulfan dengan sedekat-dekatnya, illa kecuali man amana wa amila salihan, orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Ya, kapan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan anak kita, dengan harta kita misalkan. Kapan? Saat harta dan anak kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita bisa bertakarrub kepada Allah dengan harta. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta, ya, dengan infaknya, dengan jariyahnya, dengan wakafnya, dengan umrah dan hajinya misalkan, dan amal-amal yang lain yang membutuhkan harta. Ya, maka saat itulah kemudian dia bisa bertakarrub kepada Allah dengan hartanya. Kapan seseorang itu bisa bertakarrub kepada Allah dengan anak-anaknya? Saat dia didik anaknya dengan didikan yang benar. Dia tarbiyah anaknya dengan tarbiyah yang benar. Dia jadikan sebagai anak-anaknya sebagai anak-anak yang saleh, solehah, yang beriman dan beramal soleh. Saat itu dia bisa bertakarrub kepada Allah dengan anak-anaknya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Makanya di sini Allah menyebut illa man amana wa amila salihan. Hartanya jadi amal soleh, anaknya jadi amal soleh, keluarganya jadi amal soleh. Segala nikmat yang Allah berikan kepada dia jadi amal soleh. Itulah yang nanti baru bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah berikutnya? Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Maka mereka lah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat-lipat dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Wa hum fil ghurufati aminun. Sementara mereka akan aman di dalam kamar-kamar, di tempat-tempat yang tinggi, ya, di dalam istana-istana mereka dalam keadaan aman. Ya, sekali lagi ini adalah keberkahan apa? Iman dan amal soleh. Yang berikutnya dalam surah Al-Haqqah 25-29 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang nanti diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai celakanya kami, andaikan kami tidak diberikan kepada kami kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa yang dihisab padanya, ya, apa yang terhisab dariku. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya. Wahai kiranya ada kematian itu. Karena saat itu kematian sudah mati. Ya, tatkala penghuni surga sudah di surga semuanya tanpa terkecuali. Ya, tatkala penghuni neraka sudah di neraka semuanya sudah. Jadi manusia dan jin sudah terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ashabun nar wa ashabul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyeru, datangkan seekor kambing, ditaruh di atas di satu tempat antara surga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlan nar khuludun bila maut. Lalu Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, penghuni neraka, kekal selamanya, tidak ada kematian. Wahai penghuni surga, kekal selamanya, tidak ada kematian. Kenapa? Fa innal mauta qad mat. Karena kematian sudah mati. Lalu kambing tadi itu adalah kematian. Lalu kambing itu disembelih. Saat itulah kematian sudah mati. Setelah itu tidak ada lagi kematian.
kematian. Yang di surga selamanya di surga tidak akan pernah mati dan binasa. Yang di neraka pun demikian, dalam kebinasaan, dalam kehancuran, di dalam kesengsaraan, tidak ada putus dan habisnya. Tidak akan pernah mati mereka di dalamnya. Waliyadzubillah. Nasallallahu wassalamah. Ya, jadi ya laitaha kanatil qadhi, andaikan saja ada kematian, pengennya mati, wis ngene iki mati ae gitu ya. Apa kata dia? Ma aghnani mali, hartaku tidak bisa menolongku. Ya, hartaku tidak bisa memberikan manfaat kepada aku, tidak berguna hartaku. Ma'aghna, tidak berguna ani dariku, mali, hartaku. Halaka anni sultani, halaka anni sultaniyah, maksudnya sultani. Binasa dariku napa? Kekuasaanku. Sudah tidak punya apa-apa. Ya, jadi harta dan kekuasaan tidak akan bisa melindungi seseorang dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak menggunakannya sebagai cara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya sebagai saran dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, fa kaifa yatafadhalun nasu inda rabbihim? Lalu bagaimana manusia itu akan saling mengungguli satu dengan yang lain di sisi Rabb mereka? Jawabannya adalah bil amali saleh, dengan amal saleh. Manusia itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Tingkat iman mereka, tingkat kedekatan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakannya adalah amal soleh. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa hadza min barakatihi, ini adalah bagian dari keberkahan amal soleh. Kalau Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian. Makna takwa kan imtithalul awamir wa jtinabun nawahi. Jadi orang yang paling banyak menjalankan perintah dan orang yang paling banyak meninggalkan larangan. Gitu ya. Sementara perintah itu adalah perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan pun demikian, ada yang haram, ada yang makruh, begitu ya. Nah, orang bertakwa ini yang paling banyak melaksanakan segala perintah. Wajib jelas, sunnah ini menjadi pertimbangan. Ya, meninggalkan larangan, haram jelas, makruh ini juga menjadi pertimbangan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah orang yang sebaik-baiknya makhluk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Masing-masing di antara kita duduk sekarang di tempat yang sama, gitu ya, mendengar suara yang sama, kan gitu ya, membaca buku yang sama. Itu kira-kira kedudukan di sisi Allah sama, Bu? Sama, Bu? Tidak sama. Yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan apa, Bu? Amal setelah iman, amal. Gitu ya, setelah iman, amal. Antara pembicara dan pendengar mana yang lebih utama, Bu? Halo. Aja sungkan-sungkan jawab, Bu. Antara pembicara sama pendengar mana yang lebih utama, Bu? Yang mengamalkan. Yang mengamalkan. Karena urusan sampean pinter ngomong ambek pinter ngrungokno karena urusan. Sing penting ngamalno. Amal itu utamanya. Ana wong iso ngomong tok tapi gak iso ngelakoni. Iki iso ngrungokno tok pinter ngelakoni. Kan begitu nggih. Jadi intinya ada pada amalnya, duduk pada pinternya kok, Bu. Orang masuk surga itu bukan karena pinternya kok. Karena apa nih? Karena apa nih? Amal. Menghadiri majelis ilmu, kajian ilmu, malang sabrek bendinono. Bendino ngurung, bendino ditulis, kabeh wis, buku koleksi tok, tulisan ditulis, ditumpuk tok, marono amale. Nah, itu bukan pada pinternya, bukan pada perbendaharaan ilmunya, bukan pada perbendaharaan buku dan kitabnya, bukan pada banyaknya catatan-catatannya, tapi pada napa nih amal, diamal nopo ora. Itu ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada amal, jamaah sekalian. Gitu ya. Ketingkatan manusia di sisi Allah itu adalah pada amalnya. Ya, ada pada amalnya.
Antara orang alim sama orang abid, mana lebih utama, Bu? Alim nuk napa? Punya ilmu. Abid ahli ibadah. Ada ahli ibadah, ahli amal dengan ahli ilmu. Mana lebih utama? Ahli amal apa ahli ilmu? Ayo. Apa yang lebih utama? Alim abid. Yang lebih utama apa? Alim sing abid. Ini pada amal. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi kalau dikatakan misalkan ya dalam hadis Nabi diumpamakan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah itu seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang. Bulan purnama itu adalah alim, bintang itu abid. Alim yang mana? Alim yang abid. Alim yang amil. Ya, alim yang amil. Orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Ini yang lebih utama daripada abid. Gitu ya. Karena perbedaan itu harus ada variabel yang sama. Abid non ilmu. Gitu ya. Abid non ilmu. Abid artinya kan amil non ilmu, sama ada alim non amal. Bisa dibandingkan abid non ilmu dengan alim non amal. Bisa dibandingkan, Bu? Secara matematika ngono iso dipingno iku? Bisa, Bu? Ayo, sampean pikir, bisa? Bisa, Bu? Tidak bisa, harus disamakan variabelnya, penyebutnya harus sama. Kan gitu ya. Kalau mau menggandengkan misalkan ini abid non amal. Gitu ya. Harus dengan apa? Abid non ilmu. Baru bisa digandengkan dengan apa? Non abid sama non ilmu, kan gitu ya. Harus ada yang sama, gitu ya. Maka kalau menggandengkan antara abid dengan alim, maka ada abid amal non ilmu sama apa? Alim amal, kan gitu ya. Itu baru bisa digandengkan, gitu ya. Artinya kalau penyebutan orang alim lebih utama daripada abid, alim yang mana? Alim yang abid. Alim yang mana? Alim yang beramal. Itu. Jadi bukan hanya sekedar menumpuk ilmu, gitu ya, memperbanyak koleksi perpustakaan di rumah, tapi gak diamal 12. Ya. Jadi inti perbedaan itu pada amal, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Tutup pinter-pinteran ngomong, muru lek ngomong sampai wis beladus, gitu ya. Ya, tapi dia tidak beramal ternyata. Nah, ini bahaya, ya. Kita pun semua seperti itu semua. Intinya adalah dituntut amal. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazalu qadam 'abdin min indi rabbi hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak dua kali seorang hamba dari Rabbnya sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang masa mudanya, yang kedua tentang umurnya, yang ketiga tentang hartanya, dari mana dan kemana, dan yang keempat tentang apa nih, Bu? Ilmunya, ya, an ilmi fima amil, ilmunya dalam hal apa dia diamalkan. Jadi ini perbedaan bil amali saleh wa hadza min barakati, ini termasuk bagian dari keberkahan amal saleh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik. Yang kelima sekarang, keberkahan daripada apa? Keberkahan dari amal soleh, khifdullahi wa wilayatuhu li ahli amali soleh. Penjagaan Allah dan kewalian Allah, pertolongan Allah li ahli amali soleh, kepada orang yang beramal soleh. Allah berfirman Al-A'raf 196,
huwa yatawallas salihin. Dialah yang akan ngurusi orang-orang saleh, melindungi orang-orang saleh. Dalam surah Yunus ayat 9, waqala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, Rabb mereka akan berikan hidayah kepada mereka. Biimanihim, karena sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, mengalir di bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Wa qala sayyidus salihin, dan bersabda penghulunya orang-orang saleh, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah, Bu? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu maksud ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Kan begitu lanjutan daripada hadis ini. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapan kamu. Ya. Jadi itu penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fil hadisil qudsi alladzi marra ma'ana, dan dalam hadis qudsi yang telah lewat bersama dengan kami, bersama dengan kita, Allah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tiada hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepada aku hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, jadilah aku pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, jadilah aku penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan jadilah aku tangan yang dengannya dia menyergap, dengannya dia bekerja, dengannya dia melakukan usaha. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Ini bahasa apa? Bahasa hakiki apa kiasan, Bu? Kiasan. Allah mengungkapkan ini dengan bahasa kiasan. Ya, kiasan. Jadi Allah mengkiaskannya, bukan hakiki gitu ya. Ini kiasan. Hadis ini dibawa oleh orang manunggaling kawula Gusti, dibawa kepada ini. Ya, napa manunggaling kawula Gusti bidatul wujud nggih. Bawa ini dalil bahwasanya Allah menyatu dengan hambanya. Itu jadi pendengaran, penglihatan sampai jadi sikil sampai tangan kok gitu. Bahasa mereka jelas ini adalah kiasan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Lalu apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Wa in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepada aku, benar-benar aku akan berikan kepadanya permintaannya. Wa la in ista'adzani la'uidzannah. Dan jika dia mohon perlindungan kepada aku, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi ini keutamaan orang itu beramal soleh. Yang disebut dalam hadis ini adalah amal napa jenenge? Amal sunnah. Maka jangan kita meremehkan amal sunnah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Poin yang keenam, keberkahan daripada amal soleh. Yahfadullahu salihina fi dzurriyyatihim. Allah akan menjaga orang soleh itu pada anak keturunan mereka. Orang yang soleh meninggalkan anak keturunan, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi dzalika yaqulu rabbuna, tentangnya Allah berfirman, ya, wa ammal jidar, tentang kisah siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di akhir kisah tersebut, pada kisah kejadian yang ketiga, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir mendatangi satu kampung untuk minta dijamu, tapi tidak ada yang mau menjamu. Lalu Nabi Khidir melihat ada tembok mau roboh. Ya, tembok mau roboh. Lalu kemudian sama Nabi Khidir dibangun kembali, diluruskan, dibangun kembali. Ya, kemudian Nabi Musa tanya, "Kenapa kalau kamu minta upah?" Dia lalu sudah selesai pertemuan mereka, lalu Nabi Khidir menceritakan sebab.
Sebab kenapa membunuh anak kecil, sebab kenapa membolongi kapal, dan sekarang sebab kenapa dia bangun tembok. Lalu dia menjelaskan, wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang kubangun, maka itu adalah milik dua bocah yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah tembok itu ada perbendaharaan harta karun milik keduanya. Ya bukan hartanya korun, ini istilah nih, istilah nawa barang temuan disebut harta karun. Milik siapa? Milik keduanya. Wa kana abu masalihan, artinya milik keduanya itu apa? Warisan dari orang tuanya untuk keduanya. Suatu ketika nanti mereka akan keduk-keduk lalu menemukan harta itu. Napa kebahasannya keduk-keduk niku? Menggali-gali, ya. Ya, suatu ketika nanti dia akan keduk-keduk lalu nemu harta itu. Wa kana abu masalihan, dan adalah bapak keduanya itu orang saleh. Gitu ya. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, dan Rabbmu pengen untuk menyampaikan harta itu kepada mereka di masa dewasa mereka. Lalu Allah keluarkan perbendaharaan itu untuk mereka sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabran. Dan tidaklah aku lakukan segala perkara tadi itu karena sebab keinginanku sendiri, enggak, tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah takwil apa yang kamu tidak mampu bersabar karenanya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, fa hafizallahu al-ghulamaini bisababi salahi abihima. Maka dua bocah tadi itu dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang tuanya saleh. Inilah pesan yang disampaikan oleh malaikat saat mencabut nyawa orang soleh. Ingat pesannya apa, Bu? Malaikat berkata kepada apa, Bu? Tatkala mencabut nyawanya orang soleh, malaikat berkata kepada dia apa, Bu? Halo. Ada dua di dalam Al-Quran, ya, atau kita baca dari surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Malaikat menghibur dia, orang soleh yang mau dicabut nyawanya ini. Alla takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Takut apa? Takut apa yang akan kamu hadapi setelah ini. Jangan takut sudah, gitu ya. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, jangan takut, ya. Bangkit pada hari kiamat, jangan takut. Di padang mahsyar kamu jangan takut, ya. Hisab jangan takut. Niti sirat di atas neraka jahanam, jangan takut. Allah takhafu wala tahzanu, jangan sedih-sedih apa? Jangan sedih kamu tinggalkan keluargamu. Kenapa? Allah wali mereka. Allah akan menjaga mereka. Gitu ya. Ini penjagaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya orang-orang saleh. Seperti isyarat dalam ayat ini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Sampai hartanya dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kirimkan Nabi Khidir diperintah untuk bangun temboknya untuk melindungi harta itu. Kan harta itu milik orang tuanya yang jadi warisan anak yatim tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan orang tuanya. Makanya para salaf dulu itu mereka berkata kepada anaknya, berikan pesan, sungguh aku menambah dan memperbanyak sholatku untukmu. Dalam arti adalah sebagai sarana permohonan kepada Allah agar menjagamu. Ini cara orang tua untuk menjaga anaknya. Apalagi kita di zaman sekarang, subhanallah, kita ada di zaman penuh dengan apa, Bu? Fitnah. Kadang kalau kita mikirkan anak kita, ya apa tak tinggal jane yo. Lek saiki ono aku, ono bapak nih ya, ono ibu nih. Misalkan begitu ya. Kita bisa memberikan pengarahan, kita bisa meluruskan kalau dia salah, kita bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Kalau aku mati gimana nih? Wis gak usah mikir ngono wis. Apa yang kita pikir sekarang? Beramallah. Beramal solehlah. Ya perbanyak amalnya. Salat ditambahi, poso ditambahi, baca Quran khatam berkali-kali. Gitu ya. Agar diantaranya hikmahnya apa? Anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita mikir kadang-kadang
semakin kesini fitnahnya semakin besar, kita ngeri jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala gitu ya. Kita akan tinggalkan generasi berikutnya. Kalau kita melihat generasi yang di atas kita, orang tua sudah wafat, ya gitu ya, bapak ibu kita sudah wafat, ya, mertua sudah wafat, apalagi kakek nenek kita misalkan sudah wafat, sudah ganti generasi kita, ya, generasi kita sekarang ini. Ya, nanti kita akan diganti oleh generasi anak-anak kita. Seterusnya seperti itu, dunia akan terus berjalan. Ya, kadang-kadang kita mengkhawatirkan mereka, gitu ya. Maka tidak usah khawatir sudah. Gimana caranya? Beribadahlah. Perbanyak amal soleh. Tahap yang ketujuh. Keberkahan amal soleh berikutnya adalah al-aisul karim, kehidupan yang mulia. Ya, kehidupan yang mulia. Laisa bid-darurati an yakuna mahsuran fil malil wafir. Ya. Tidak penting keberadaan kehidupan yang mulia itu terbatasi pada harta. Ya, itu tidak penting. Laisa bid-darurah, tidak penting-penting banget banyak harta. Penting nomor dulu. Duit akeh itu penting nomor dulu. Oh penting dibayang ya. Tapi jari kita laisa bidorurah, bukan doruri. Gitu ya. Kata Ma'alif. Ya, terbatas hidup dunia dibatasi dengan pokoknya kudu duit akeh. Wal atau al jazil, pemberian dari Allah yang berlimpah. Ya, itu bukan perkara yang kalau manusia menganggapnya penting, padahal enggak penting-penting banget begitu nih. Ya. Kalau kita bicara tentang hikmahnya, fakam min insanin ya taqaddasat khazainuhu bil amwali wa huwa min asil ibadi fil hali wal maali ya. Jadi kata mu'alif, betapa banyak manusia yang menghimpun perbendaraannya dengan harta yang banyak, sementara dia adalah hamba yang paling sengsara di gurabadi dan kehidupan akhir. Ya. Jadi maksudnya dibuat apa banyak harta kalau kemudian sengsara? Ya. Buat apa banyak harta kalau kemudian sengsara? Sengsara di mana? Di akhirat. Buat apa sudah? Tidak ada nilainya kalau demikian. Walakinnaha akan tetapi ya as-sa'adatu, kehidupan yang mulia itu ya, wal qanaatu, dan qanaah, walakinnaha akan tapi yang penting itu maksudnya, walakinna darurata adalah as-sa'adatu, kebahagiaan, wal qanaatu, qanaah, wa tasilul umur, dan mudahnya segala urusan, wa rahatun nafsi, nyamannya jiwa, wan sirahus sadri, lapangnya dada, wa tuma'ninatul qalbi, dan ketenangan hati. Itu yang penting. Bahagia, hidupnya bahagia, senang, gembira, tertawa, tersenyum. Qanaah, nerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima, wakeh apa meneh diterima. Pokoknya diterima kabeh wis, titik diterima apa meneh? Wakeh, qanaah. Gitu ya. Orang qanaah itu ndak harus hartanya sedikit kok, Bu. Orang hartanya banyak qanaah ya gak apa-apa kok, Bu ya. Nggih, artinya banyak qanaah ya Pak. Enggak harus qanaah itu mesti didik itu qanaah mesti itu qanaah mesti diibaratkan dengan harta sendiri, enggak harus. Ya. Ada orang deh hartanya banyak tapi enggak qanaah, wonten Bu? Wah, kayak para pejabat yang korupsi niku napa niku bayarannya wakeh tadi Dik. Gede napa Dik? Gede napa cilik? Ya. Gede tapi sih tetep ae korupsi kan ngoten nggih. Ya, ini jenenge gak qanaah. Anak wong melarat gak qanaah, Bu. Melarat gak qanaah wonten? Ya ono menungso. Padha ae gitu ya. Orang kaya gak qanaah ada, orang miskin gak qanaah juga ada. Intinya bukan pada kaya dan miskinnya, banyak dan sedikitnya harta. Intinya pada hatinya dan imannya, qanaah apa ndak. Ya. Kemudian juga yang penting itu adalah segala urusan mudah, tasilul umur, kabeh gampang. Ngoten ya, kabeh gampang. Pengen apa gampang gitu ya. Iku jenenge sugih. Pengen apa gampang. Lalu apa lagi? Warahatun nafsi. Ya, ketenangan jiwa.
kelapangan dada, tumakninah hatinya, itu yang penting. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang beramal soleh baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Benar-benar kami hidupkan dia dalam keadaan baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lalu kami benar-benar akan berikan kepada mereka balasan mereka dengan paling lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Di sini yang kita garis bawahi firman-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan, hidupkan dia dalam kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Tidak ada kaitannya di sini dengan harta, tidak ada kaitannya. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik apa? Kehidupan yang baik hidup di atas keimanan, ketakwaan, mati husnul khatimah. Itu kehidupan yang baik. Bisa dipahami, Bu? Paham ya? Yang berikutnya, kata mu'allif, betapapun kefakiran mengelilinginya, kelaparan mendiami perutnya, dan tidak pernah berpisah dengannya, dan seandainya kemelaratan selalu menyertainya seperti bayangannya sendiri, maka akan tetap sebagai orang yang berbahagia selagi masih termasuk golongan orang yang beriman lagi beramal soleh. Ya, itu adalah janji Allah. Ya, dan siapa lebih jujur perkataan dan pembicaraannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qilan wa haditsan. Ya, jadi itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang Allah berikan di dalam hati-hati hambanya. Dan yang ke-8 dari keberkahan amal soleh di dunia, apa itu? Al-itmi'nanu lahzatal ihtidhar, ketenangan pada saat sakaratul maut. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatkala orang soleh itu mati, selama hidupnya dia istiqamah di atas ketaatan, mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatkala mereka mati, malaikat pun turun berduyun-duyun, menyambutnya, mengelilinginya, menghiburnya. Malaikat mau datang diiringi oleh para malaikat rahmat yang lain datang, menghibur, ya, menghiburnya sambil mengatakan apa yang mereka katakan tadi kita jelaskan, alla takhafu, tidak usah takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa basyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan. Kira-kira mendengar berita gembira seperti itu, begitu nyawa dicabut lara, Bu? Waduh, gak rusak durung mati. Ya jawabannya wallahu alam kan gitu ya. Masing-masing orang itu berbeda-beda. Yang jelas kenapa al maut, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Namanya dha'iqah, maknanya adalah merasakan, berarti merasakan sakitnya, ya. Baik, walhasil dia teralihkan oleh sesuatu yang membahagiakannya. Teralihkan sesuatu dengan mendapatkan berita yang menggembirakannya. Yang kadang-kadang orang yang bergembira, orang yang berbahagia, melihat dan mendengar sesuatu yang menyenangkan, itu akan dia seakan terlupakan dengan apa? Rasa sakit, kesusahan dan kesengsaraan yang sedang dia derita. Kan begitu nggih? Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita baca terjemahnya aja. Ya, wis mepet di sana ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, malaikat akan turun kepada mereka yaitu pada saat kematian seraya berkata, jangan takut dari segala perkara akhirat yang pernah kamu lakukan sebelumnya, dan janganlah merasa sedih atas apa yang kalian tinggalkan dari segala perkara dunia, baik berupa anak, keluarga, harta ataupun agama. Karena kok agama? Hutang. Harusnya hutang ini. Apa kok agama? Alama khalaqtumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin aw dainin, hutang. Apa kok agama? Seneng coret nggih. Hutang. Wis dicoret. Sing di buku nggih atau hutang.
Fa inna nukhlifukum bih, karena kami akan mengganti kalian padanya. Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembira kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Fa yubasyirunahum bidhahabis syarri wa khuzulil khairi. Lalu mereka memberikan berita gembira dengan hilangnya keburukan dan didapatkannya kebaikan. Ya, sama sekalian rahimani rahmakumullah. Jadi itu delapan keberkahan saat di dunia. Lalu berikutnya apa? Keberkahan, ya. Wa amma barakatul amali sholih fil barzakh. Adapun keberkahan amal soleh di alam barzakh. Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini. Fasahibuhu, ya, maka pelakunya, yakni orang yang beramal soleh, yang pertama yafrahu bimasirih, dia akan berbahagia dengan akhir perjalanannya. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil jinazatu fahtamalar rijalu ala anaqihim." Jika jenazah diletakkan, kaum laki-laki mengikuti memikul mereka di pundak-pundak mereka. Fa in kanat shalihatan, jika jenazah itu jenazahnya orang saleh, qalat, maka jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihatin, jika dia bukan orang saleh, qalat li ahliya, maka dia berkata kepada keluarganya, ya wailah aina yadhabuna biha, celaka, mau kalian bawa kemana? Mereka mau membawanya kemana nih? Ya, yasma'u sautaha kullu syai'in illa linsan. Semua segala sesuatu akan mendengar suara itu kecuali manusia. Jadi jenazah itu ngomong, teriak-teriak. Semua mendengar kecuali manusia. Walau sami'al insan la saik, seandainya manusia mendengarnya, bubar, Bu. Betul, Bu? Pingsan mereka. Kaget begitu ya. Ono napa jenenge jenazah ngomong bersuara. Jenazah itu bersuara. Ya apa? Wallahu alam, ya apa nek karo. Ini sudah alamnya alam napa? Alam gaib, alamnya alam barzakh. Ya jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Sama dengan kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya pepohonan, tasbihnya bebatuan. Mereka bertasbih. Gitu ya, tapi kita enggak dengar tasbih mereka. Jenazah pun demikian, mereka teriak-teriak, tapi kita tidak mendengar teriakan mereka, dan kita tidak melihat gerakan-gerakan di dalam jasad mereka. Itu sudah berbeda alamnya, jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Yang kedua, ya, yas'adu fi qabri, ya, dia akan merasa bahagia dalam kuburannya, sebagaimana dalam hadis Bara yang panjang, hadis Bara bin Azib yang panjang. Ya, bahagia di dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian diberikan cahaya, ya, lalu dibukakan pintu yang mengarah kepada surga, sehingga datang ke kuburannya aroma wangi surga dan segala kenikmatan surga. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kemudian yang terakhir, wa amma barakatuhu fil akhirah. Adapun keberkahannya di akhirat, maka yang pertama fa'ahluhu yukhaffafu alaihim fil mauqif. Maka orang yang beramal soleh diringankan keadaan dia, kondisi dia pada mauqif, yakni pada padang mahsyar. Ya, di mana orang-orang soleh itu akan menunggu masa di waktu di padang mahsyar itu seperti bainadz dhuhri wal asri, antara zuhur sampai asar, selesai. Antara zuhur sampai asar. Jadi masa nunggunya kayak menunggu antara zuhur sampai asar. Niku cidek singkat napa suwe, Bu? Singkat napa suwe? Perasaane itu koyok dhuhur sampai asar. Gitu ya. Merasa singkat begitu bagi orang orang soleh. Merasa singkat. Padahal asrine suwe, Bu, padahal ya. Padahal asrine suwe. Kenapa? Seakan-akan singkat, karena seneng. Karena diberikan kebahagiaan. Orang bahagia itu waktunya seakan-akan singkat, cepet, wis mari tarik, kan gitu nggih. Saking napa nih? Saking senenge. Tapi bagi mereka yang diadab suatu yang pendek seakan-akan suwe, soalnya loro, kesakitan, sengsara, begitu nggih.
Jadi orang-orang mukmin itu nanti akan seperti itu, orang-orang soleh ya, beramal soleh. Sebenarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, wa'adhamu barakatin yanaluhal insanu bi'amali salih jannatullahi wa daru karamati, dan sebesar-besarnya keberkahan yang didapat oleh orang soleh adalah surga. Innalladzina amanu wa amilus solihat kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Ya. Orang-orang beriman dan beramal soleh, untuk mereka surga firdaus, ya, kekal selamanya di dalamnya, mereka tidak akan pengen pindah darinya. Mlebu surga wis gak gelem pindah mana, Bu. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kemudian juga dalam ayat yang lainnya, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Mananya ini pesan begitu ya. Agar kita beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka beramal soleh apa? Surga. Ya, kata mu'alif di sini, wahai saudaraku, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menerima Allah? Bukankah telah datang waktunya untuk bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah? Berapa lamakah Anda akan tinggal dalam kehidupan ini? Seandainya Anda terus bersujud di atas tanah karena Allah yang Maha Pemurah sepanjang usia Anda semuanya, maka semua itu tidak akan bisa sebanding dengan satu waktu saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup di dunia ini titik sebentar, cuma 60 wis mari marono pindah alam. Ya, di alam barzakh kita nggak tahu berapa ribu tahun. Di padang mahsyar kita nggak tahu berapa berdirinya, berapa tahun kita berdirinya. Berjalan di atas sirat, berapa tahun berdirinya, berjalan sana kita nggak pernah mengetahuinya. Sampai kemudian masuk ke dalam surga, dan semuanya itu bisa dipercepat dengan amal soleh. Yang Nabi SAW mengatakan, man batta'ahu amaluhu lam yusri'hu nasabu. Siapa yang amalnya membuatnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Berarti orang itu nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, cepat dan tidaknya dia sampai ke surga sesuai dengan amal masing-masing. Sing di dunya aras-arasen beramal soleh, nanti perjalanan di akhirat koyok wong sing aras-arasen gak melaku-melaku gitu ya. Sing liyane melayu dhek ngesot merangkang kan gitu ya. Kenapa? Nek dunya soalnya merangkang, amal soleh merangkang ya, ndak bersegera, ndak bercepat-cepat. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Adapun orang musyrik, ya, mereka semua nanti akan menyesal seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat disebutkan oleh mu'alif tadi itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dalam surah Fatir 36-37 Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang kafir bagi mereka neraka jahanam. La yuqdu alaihim fayamutu. Tidak dimatikan mereka lalu mereka mati. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak diringankan untuk mereka adabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas setiap orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna wa rabb kami, keluarkan kami. Na'mal sholihan, agar kami beramal soleh. Lo keinginan mereka beramal soleh. No? Ya, sementara kita di dunia ini masih bisa beramal soleh. Jangan sampai seperti ini. Baru teriak-teriak sudah di neraka, di atap teriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Selain daripada amal yang dulu kami kerjakan. Dijawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu kami telah berikan kepada kalian umur yang padanya kalian bisa ingat. Kalian diingatkan oleh orang yang mengingat, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuku, maka sekarang rasakan siksaan ini. Famalidzalimin min nasir. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Demikian dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman menceritakan mereka, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga jika kematian datang kepada mereka, dia berkata, qala rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku beramal soleh. Ya, amal soleh yang telah dulu kutinggalkan. Apa jawabannya? Kalla, tidak iso, sekali-kali tidak. Inna kalimatun wa qaliyah, itu hanya kalimat yang dia ucapkan.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzah, tirai tabir sampai hari kiamat. Mati tidak iso balik. Ya. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na." Kembali lagi. Farji'na, kembalikan kami. Na'mal salihan, agar kami beramal saleh. Inna muqinun, ya. Kami yakin bisa beramal soleh katanya, ya. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-53, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu min qablu qad jaa'a rusulu rabbina bil haqqi fa hal lana min syufa'ain fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghaira alladzi kunna na'mal. Intinya di sini akhir daripada ayat itu, perhatikan. Aw nuraddu, atau kami dikembalikan, fa na'mal ghaira alladzi kunna na'mal, lalu kami beramal selain daripada apa yang dulu pernah kami kerjakan. Jadi artinya di sini kita dituntut, jamaah sekalian, kita sekarang masih bisa bernafas, bisa bekerja, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa kemana-mana, gitu ya. Maka kita dituntut untuk beramal soleh. Jangan sampai menyesal seperti penyesalan orang-orang yang menyesal tadi. Pengen kembali ke dunia, pengen beramal soleh, sementara kita sekarang masih di dunia, masih di negeri amal, gitu ya. Kemudian kok kita malah sekarang bermalas-malasan dari beramal. Demikian, sama sekali rahmani rahmakumullah, itu penjelasan daripada hadis ini. Yang menyertai kita nanti adalah amal soleh. Keluarga, harta, pulang. Amal soleh yang bersama dengan kita. Maka jadikan seluruh perkara yang berkaitan dengan diri kita semuanya jadi amal soleh. Harta, anak-anak, waktu, ya jasad kita, tubuh kita, mata, pendengaran kita, penglihatan kita, semua jadikan amal soleh. Kita buka tanya jawab. Ada waktu pire gula tengeriku kurang 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang yang meninggal dunia dalam keadaan munafik? Menampakkan keislaman di masyarakat umum sebagai mu'alaf, tapi di kalangan keluarga besar menampakkan bahwa dia sudah kembali Nasrani. Munafik, ya. Ini berarti, ya. Di akhir hidupnya dimakamkan secara muslim, keputusan istrinya, karena lingkungan mengenalnya sebagai muslim. Pertanyaannya, bolehkah kita mendoakannya? Yang tahu tidak mensolatinya dan tidak mendoakannya. Yang tahu, yang nggak tahu, ya wis ngaruh. Yang tahu, ya tahu itu tahu dengan mata kepalanya sendiri, bukan subhat, bukan dhon, bukan perkiraan, tahu sendiri, gitu ya. Dia itu hanya menampakkan Islam di tonggone, di keluar besar dia tampakkan apa? Kristennya, berarti dia ndak hanif di dalam keislamannya, ya, gitu ya. Seperti orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka perkataan Nabi, Pak Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, la takum fi qabri abadan, kamu jangan berdiri di kuburannya untuk mendoakannya, kamu jangan beristighfar kepadanya. Kamu beristighfar kepadanya 7 kali, berapa kali pun Allah tidak akan mengampuninya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surah Al-Munafiqun. Kamu istighfar, tidak ada gunanya. Beristighfar untuk mereka. Itu berlaku bagi yang tahu. Yang tahu tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana, Bu? Cukup? Dawa nih kok ngiri Pak Eng ya. Kita akhiri ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, bisa kita bahas kajian kita di siang atau pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.